asuransi sebagai implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dengan poin mensejahterakan rakyat dengan cara pemberian jaminan sosial. Asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan keuangan di mana seseorang atau sebuah perusahaan yang memindahkan risiko kerugian yang mungkin terjadi kepada pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi melalui pembayaran premi secara berkala. Dalam kehidupan sehari-hari, risiko selalu ada dan tidak dapat diprediksi sepenuhnya, seperti kecelakaan, sakit, kebakaran, kehilangan harta benda, hingga meninggal dunia. Dengan adanya asuransi, risiko tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh individu, melainkan dibagi bersama dalam satu sistem yang terorganisir. Asuransi adalah sebuah perjanjian tertulis antara tertanggung dan penanggung yang dituangkan dalam polis yang berisikan hal dan kewajiban para pihak, di mana kewajiban tertanggung membayar premi dan hak mendapatkan kerugian, sedangkan kewajiban penanggung menggantikan kerugian dan hak mendapatkan premi. Tujuan asuransi: 1. Menggantikan risiko kerugian. Yang kedua, mendapatkan ganti rugi. Yang ketiga, motif ekonomi. Pada dasarnya, asuransi bekerja berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak yang disebut dalam polis. Di dalam polis tercantum hak dan kewajiban kedua belah pihak, jenis risiko yang dijamin berdasarkan premi, serta ketentuan ketika terjadinya klaim. Tertanggung membayar premi di sesuatu kesepakatan yang sebagai gantinya perusahaan asuransi memberikan jaminan perlindungan apabila risiko yang dipertanggungkan benar-benar terjadi. Disinilah asuransi berperan sebagai bentuk manajemen risiko, bukan karena untuk mencari keuntungan, melainkan cara untuk meminimalkan dampak kerugian finansial. Dalam praktiknya, terdapat berbagai jenis asuransi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti asuransi jiwa yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia atau kehilangannya penghasilan, asuransi kesehatan yang menanggung biaya perawatan dan mengobati, asuransi kendaraan dan properti yang melindungi dari kerusakan atau kehilangan, serta asuransi perjalanan pendidikan hingga asuransi bisnis. Meskipun jenisnya beragam, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu memberikan rasa aman dan kepastian finansial ketika musibah terjadi. Proses klaim dalam asuransi dilakukan ketika risiko benar-benar terjadi, di mana tertanggung melaporkan kerugian melengkapi dokumen yang akan diperlukan, dan perusahaan asuransi melakukan verifikasi sebelum memberikan pembayaran sesuai ketentuan polis. Secara keseluruhan, asuransi memiliki peran penting dalam kehidupan modern karena membantu masyarakat lebih siap menghadapi ketidakpastian. Dengan memiliki perlindungan asuransi, seseorang tidak hanya menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga memperoleh rasa tenang karena mengetahui bahwa risiko besar yang mungkin terjadi telah dipersiapkan melalui sistem perlindungan yang terencana. Asuransi juga berlandaskan prinsip-prinsip penting seperti kepentingan yang dapat diasuransikan, itikat baik antara tertanggung dan penanggung, serta keadilan dalam pembayaran ganti rugi sesuai kerugian yang nyata. Prinsip-prinsip ini juga agar asuransi tetap berjalan secara jujur, transparan, dan tidak berubah menjadi praktik spekulasi. Contohnya prinsip insurable interest, dan dalam prinsip adalah prinsip yang menyatakan bahwa pihak yang mengasuransikan sesuatu objek harus memiliki kepentingan ekonomi atau hubungan hukum terhadap objek tersebut. Artinya, tertanggung akan mengalami kerugian finansial jika objek yang diasuransikan mengalami musibah. Tanpa ada insurable interest, perjanjian asuransi dianggap tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum. Prinsip insurable interest dapat dipahami melalui contoh berikut. Seorang pemilik rumah bernama Rina membeli polis asuransi kebakaran untuk rumahnya. Suatu hari terjadi kebakaran yang menyebabkan rumahnya tersebut mengalami kerusakan berat. Rina kemudian mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Dalam kasus ini, Rina memiliki hubungan hukum dan kepentingan ekonomi terhadap rumah tersebut karena ia adalah pemiliknya dan akan menderita kerugian finansial jika
terjadi musibah. Oleh karena itu, klaim yang diajukan oleh sah dan memenuhi prinsip insured interest berbeda halnya dengan kasus lain. Misalnya, pria bernama Dito mencoba mengasuransikan rumah milik temannya dengan harapan mendapatkan uang klaim bila suatu saat rumah itu terbakar. Tindakan tersebut tidak memenuhi insured interest karena Dito tidak memiliki kepentingan ekonomi maupun hubungan hukum terhadap objek yang diasuransikan. Jika kerugian terjadi, ia tidak mengalami dampak finansial secara langsung. Situasi ini dipandang sebagai spekulasi dan bertentangan dengan hakikat asuransi. Perbandingan prinsip insured interest dengan prinsip indemnity dapat dilihat dari fungsi keduanya. Insured interest berfokus pada pemahaman siapa yang berhak mengasuransi satu objek, yakni pihak benar-benar memiliki kepentingan ekonomi terhadap sementara itu. Prinsip indemnity berkaitan dengan berdasarkan ganti rugi yang dibayar ketika kerugian terjadi. Dalam asuransi kerugian, indemnity memastikan bahwa pembayaran klaim hanya setara dengan nilai kerugian yang nyata sehingga tertanggung tidak mendapatkan keuntungan dan dari peristiwa tersebut. Dengan demikian, insured interest lebih terkait pada legitimasi hubungan antara tertanggung dan objek, sedangkan indemnity mengatur keadilan nilai penggantian. Perbandingan lain terdapat dilihat antara insured interest dan prinsip utmost good faith atau itikat baik. Insured interest menekankan keberadaan kepentingan ekonomi yang sah terhadap objek asuransi, sementara itu utmost good faith berkaitan dengan kewajiban bertanggung jawab untuk mengungkapkan seluruh fakta material yang berkaitan dengan risiko, misalkan kondisi kesehatan, status pekerjaan, atau riwayat kerusakan sebelumnya. Jika insured interest tidak memenuhi, maka asuransi dapat dianggap tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya, jika terjadi aspek itikat baik, perusahaan asuransi dapat menolak klaim karena terjadi informasi material yang disembunyikan. Melalui contoh kasus dan perbandingan tersebut, terlihat bahwa insured interest merupakan fondasi awal yang menentukan sah ataunya tidak hubungan asuransi. Sedangkan prinsip-prinsip lain bekerja setelah hubungan tersebut terbentuknya untuk menjamin keadilan, kejujuran, dan kesesuaian nilai klaim dengan kerugian yang nyata. Jika kamu ingin membantu menulis versi akademik lebih formal atau itikat baik dengan dasar hukum di Indonesia, bulan bahwa asuransi bukan sekedar produksi keuangan, melainkan sebuah bentuk perlindungan yang membantu kita menghadapi ketidakpastian hidup dengan lebih tenang. Melalui mekanisme pengalihan risiko, asuransi memberikan jaminan keamanan finansial ketika musibah atau kerugian terjadi, hingga beban yang mengharuskan ditanggung sendiri dapat diminimalkan. Dengan memahami konsep, fungsi, serta prinsip-prinsip mendasari, kita dapat melihat bahwa asuransi berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Harapannya, pemahaman ini dapat mendorong kita untuk lebih bijak dalam merencanakan masa depan dan menyadari bahwa perlindungan terjadi risiko merupakan bagian dari upaya menciptakan kehidupan yang lebih aman dan terarah.